Halo semuanya, masih di channel Oriza 3D. Kali ini kita mau kasih animasi untuk model 3D mobil kita. Dan masih pakai cara yang gampang ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini kita cuma pakai satu mobil dulu, jadi kita bisa hapus atau bisa disembunyiin ya. Sekarang kalau kita gerakin mobilnya, bodinya, rodanya nggak ikut. Jadi kita harus select semuanya kayak gini, biar bisa gerak. Tapi mungkin agak repot ya. Bisa aja kita gabung ke body pakai Ctrl C, tapi kita nggak pakai cara itu, kita biarin rodanya terpisah. Jadi kita klik rodanya, terakhir bodinya, biar yang aktif bodinya. Sekarang klik kanan, parent, object, atau Ctrl P, object. Sekarang kalau kita gerakin bodinya, rodanya ikut. Kita coba kasih animasi ya, yang simple, misalkan maju mundur. Kita naikin aja ini timelinenya. Caranya kita rekam posisi awal dulu. Kita rekam posisi ini ke frame 1 ini. Caranya kita bisa pencet I di sini. Nanti warnanya kuning, di sini juga ada icon baru ya. Bisa digeser juga. Atau bisa pencet I di sini ya, pilih location atau yang lain. Untuk berikutnya kita taruh di 50. Kita majuin di sini. Kita isi di sini ya, Y-nya udah berubah warna kayak ini. Kita pencet I, nanti terekam. Kalau kita play, dia maju. Kalau mau mundur, bisa di reset ya, pakai Alt G, bisa kayak gitu, atau klik kanan, reset all, atau satu-satu ya. Bisa juga kita taruh di 100, kita klik yang pertama, ini posisi awal ya. Kita copy aja, Shift D, kita tarik sampai 100. Sekarang kalau kita balik ke frame 1, Shift arah kiri, kita play spacebar, dia maju mundur. Oke, animasi simple udah bisa ya. Kita bisa delete aja, select all delete. Kita lanjut ke cara yang lain. Kita kasih track, kita kasih path, jalur ya. Kita bisa pakai circle, kita scale, misalkan segini. Bisa di-apply juga ya. Kalau udah, kita klik bodinya lagi, kita masuk constraint. Ambil yang namanya follow path. Targetnya kita pilih circle-nya tadi. Sekarang dia pindah ya. Kalau kita play masih belum bergerak. Itu karena kita perlu animate path. Klik ini ya. Sekarang kalau kita play, dia berputar. Tapi masalahnya mobilnya nggak ikut belok ya. Dan orientasinya salah kayak gini. Kita bukan rotate kayak gini ya. Bukan kayak gini, kalau di rotate kita play sama aja. Jadi kita undo, biarin kayak gini. Yang kita aktifin follow curve ini ya. Jadi kalau kita play, dia mundur. Biar nggak mundur, kita balik jadi minus Y. Oke, di sini juga bisa lihat ya. Tadi lompat di 250, balik ke 1, dia lompat ke sini. Itu karena bisa dilihat dulu ya. Kita klik curve, masuk objek data properties, buka path animation, di sini ada frame 100. Itu artinya mobil kita bakalan balik ke titik awal di frame 100. Setiap 100 ya, bukan di frame 100. Tiap 100 frame
mobil kita dapat 1 putaran. Jadi kita ganti aja ke angka yang bisa membagi 250 ini. Misalkan 1, 5, 10, 25, 50, 125 ya. Kita coba. Kalau kita play dari sini, udah nggak lompat ya. Biar lebih cepat, bisa lebih kecil angkanya, cepat kayak gini, 5 lebih cepat lagi. Oke, kalau mau lebih lamban juga 250 atau 500, 750 dan seterusnya ya. Sekarang kalau dilihat rodanya nggak berputar ya. Jadi mobilnya sliding gitu ya. Kita nggak mau kayak gitu, kita klik mobilnya, kita matiin dulu constraint-nya. Kita mau kasih animasi ke roda. Hadap kanan aja. Kita klik rodanya. Di sini kita mau putar ya. Tapi bukan kayak gini. Bisa di edit mode gitu ya, kayak gini. Tapi keyframe ini nggak bisa ngerekam secara langsung hasil edit ya. Itu untuk lain kali, jadi kita di object mode aja. Yang kita pindah originnya. Klik di sini, pilih origin. Sekarang kalau kita pindah, yang belakang ikut ya. Itu karena objek dari roda belakang masih terhubung sama yang depan. Jadi kita bikin unik ya, bikin objek yang berbeda. Bisa salah satu, diklik angka 2 ini. Itu artinya yang pakai data 002 ini ada 2 objek. Sekarang udah masing-masing, kalau kita gerakin originnya yang belakang nggak ikut. Sekarang kita pindah aja ke titik tengah ini ya. Kita bisa G, X, Y ya. Kita pencet G, Y, ke tengah sini. Pencet G lagi, Z, ke tengah sini. Sekarang udah di tengah. Atau bisa lebih cepat ya untuk yang belakang. Kita klik, kita pencet G, kita kunci sumbu X biar dia nggak ke samping. Shift X, pencet Ctrl untuk snapping. Oke, udah di tengah. Sekarang kalau kita putar, kita masih di origin ya. Kita matiin dulu. Kita putar, sekarang dia udah seperti yang seharusnya ya. Yang depan juga. Sekarang kita rekam aja dua-duanya. Sini kita pencet I, rotation. Kita cek dua-duanya udah terekam. Lanjut ke misalkan bisa aja taruh di 250 ya. Misalkan kita putar rotasinya, tapi jangan lupa ganti pivotnya ke individual. Kalau median kayak gini ya, jadi ganti ke individual origin, kita putar 360. Bisa ditaruh 250 kayak gitu, tapi putarannya bakalan lebih lama. Kita belum rekam ya, rekam dulu, jadi putar lagi 260, kita rekam dulu rotasinya. Kalau kita play, putarannya jadi lamban. Kita nggak mau kayak gitu, jadi kita undo aja, kita taruh di 50 aja. Kita putar sumbu X 360. Kita rekam. Kalau kita play lebih cepat, tapi berhenti di 50 ya. Biar nggak kayak gini, pastiin select semua, keyframe-nya juga select semua. Pencet Shift E, ganti ke kita pilih
make cyclic. Sekarang kalau kita play, dia jalan terus. Tapi di sini kalau dicek di sini lompat, itu karena posisi awalnya ada di frame 1. Jadi kita mundurin aja, kita box, kita mundurin ke 0. Sekarang kalau kita cek, nggak lompat ya. Oke, kita udah bisa putar rodanya juga. Kalau kurang cepat, rodanya dipilih semua, geser ke 25 misalkan. Bisa lebih cepat ya. Kalau nggak kelihatan mungkin dibuat tambahan dulu. Udah berputar ya. Untuk tracknya nggak harus lingkaran ya. Kita bisa edit. Kita masuk ke edit mode, klik curve-nya dulu. Ke edit mode kita bisa gerakin. Bisa pakai tweak aja biar bisa langsung kita geser. Bisa kayak gini. Kalau kurang bisa klik dua vertex, kita subdivide. Tinggal kita ganti bentuknya. Sini juga bisa. Misalkan kayak gini. Dia ikut bentuk curve-nya ya. Lanjut. Di sini tracknya ada di tengah-tengah mobil ya. Jadi kita turunkan aja originnya sama kayak tadi origin gini ya. Tapi kalau kita gerakan kayak gini rodanya ikut. Itu karena rodanya kan ikut origin dari body. Jadi kita aktifin juga parent di sini. Sekarang yang gerak cuman originnya. Kita snap ke bawah. Kalau misal nggak bisa, jadinya malah di bawah kayak gini, bisa dimatikan dulu constraint-nya, baru kita pindah. Kalau udah, kita bisa balikin ke 0, kita bisa reset, Alt G, misalkan, atau ini ya. Kok di sini nggak masalah, diketik 0, sekarang udah di atas. Lanjut, kita bisa bikin jalannya. Kita copy aja ini, Shift D, mungkin kita balikin dulu ya. Kita nonaktifin, kita Shift D. Oke. Kita ubah convert to, klik kanan, convert to mesh. Langsung ke edit mode, select all, kita kasih face dulu. Sini kita insert, pencet I, kayak gini. Untuk bagian luar juga bisa, masuk ke edge mode, kita pilih yang luar, kita extrude ke atas dulu juga bisa. Masuk face mode, kita pilih loopnya, kita extrude lagi along normals. Sekarang tinggal kita hapus saja yang atas ini. Yang sini juga kita bisa kasih warna. Kita pakai warna hitamnya aja. Oke, udah jadi ya. Bisa kita buat dua jalur ya. Kalau ini kan satu ya. Kita buat jalur aja. Kita select yang tengah, edge mode ya. Kita bagi dua dulu, kita kasih marka. Kita masuk select, pilih yang ini. Bisa diatur ya, sesuai kebutuhan. Tinggal kita kasih warna juga, kita assign warna baru.
Sini bentuknya bukan face ya. Jadi kita perlu masuk face, kita deselect lagi, sekarang kita assign. Kalau kurang ketabalan bisa pakai solidify juga. Kita buat jalurnya, kita bisa di sini juga kita kasih loop baru, kita separate, kita bikin lagi, kita separate. Untuk circle yang pertama bisa dihapus, kita nggak butuh itu lagi. Yang ini ya. Untuk circle yang baru, kita hapus modifiernya. Kita masukin targetnya. Di sini nggak ada ya, kosong ya. Itu karena jalurnya belum kita ubah jadi curve. Satunya juga ya. Sekarang kita bisa pilih. Kita perlu klik lagi ya. Kita mainin. Udah bisa. Sekarang kalau mau tambah mobil lain, kita scale dulu ya. Biar nggak terlalu besar. Misalkan kayak gini. Untuk yang baru bisa kita shift D. Kita geser ke sini dulu. Rodanya juga ya. Kita undo. Kita pilih rodanya juga, kita shift D. Kalau udah, kita pilih, pastiin pilih yang satunya, kita ganti targetnya. Kalau kita mainin, kita aktifin, nggak gerak ya. Di sini yang putih juga perlu diaktifin lagi. Bisa dilihat ini di luar ya, itu karena lokasinya ada di luar juga. Di sini bukan 0 ya, jadi kita ganti aja balik ke 0. Misal mau diganti arah juga bisa. Kita pakai yang ini aja, curve yang ini. Kita naikin dikit, kita ganti ke graph editor. Bisa dilihat di sini ada garis merah ya. Kita masuk ke modifier, kita ganti angka ini ya. Gantinya ke -1. Arah mobilnya juga bisa diganti, jadi Y sekarang udah betul. Oke, kita udah bisa bikin animasi simple untuk model 3D kita. Kalau ada pertanyaan, saran, dan lain-lain bisa kasih tahu di kolom komentar. Makasih udah nonton, kita ketemu lagi di video berikutnya.